Seluruh stadion gempar ketika melihat Xiao Yan tiba-tiba memasukkan tangannya ke pilar cahaya di depannya. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi sedikit terkejut ketika melihat gerakannya. Dia mungkin benar-benar memiliki metode. Wanita cantik itu berbicara. Semoga. Xuan Kongzi dan penatua berkulit gelap juga ragu-ragu sebelum berbicara. Caoying menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Fokus perhatiannya menyebabkan kecemburuan muncul di hati Song Qing. Old Gu juga terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, ejekan muncul di wajahnya saat dia tertawa dengan suara dingin. Xiao Yan tidak terganggu oleh berbagai tatapan kejutan dari sekelilingnya. Pil obat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil biasa. Pil obat tingkat ini sudah memiliki spiritualitas. Meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal yang paling penting sekarang. Karena spiritualitas adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas pil obat tingkat 8. Meskipun pil obat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil. Saat ini, masih ada ruang untuk pil obat untuk ditingkatkan. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang yang berani secara paksa menaikkan kadar pil obat setelah itu terbentuk. Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin hitam. Di antara koleksi besar yang ditinggalkan Yao Lao, ada keterampilan penyempurnaan pil pamungkas yang sangat ia banggakan. Keterampilan penyempurnaan pil pamungkas ini disebut peningkatan spiritual. Guru, lindungi aku. Tangan Xiao Yan di pilar cahaya tiba-tiba mengepal. Riak energi mengejutkan diluncurkan. Tangan Xiao Yan perlahan ditarik di depan banyaknya tatapan yang berfokus padanya. Pil obat berwarna merah gelap dengan penampilan ramping. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari pilar cahaya dengan ekspresi serius. Jika Xiao Yan belum maju ke tingkat ke-8, ada kemungkinan bahwa dia bahkan tidak akan berani berpikir tentang menggunakan metode penyempurnaan pil ini. Xiao Yan menatap pil obat merah gelap di tangannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah melepaskan pil obat. Api tulang dingin. Kelompok Xuan Kongzi, Old Gu, dan iblis tua King Hua bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Tidak terduga Yao Chen bahkan menyerahkannya api surgawinya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiao Yan sebagai muridnya yang sebenarnya. Mata wanita cantik itu terkejut ketika dia melihat nyala api putih pekat. Tak terhitung tatapan menatap 3 api yang tersisa di sekitar Xiao Yan. Tekanan spiritual yang besar dan kuat melonjak dari antara alis Xiao Yan. Setelah itu, kekuatan spiritual itu seperti jaring karena mengelilingi api sebelum dengan cepat mulai berputar. Xiao Yan sudah sangat akrab dengan menggabungkan api ini. Sementara kekuatan spiritualnya dengan cepat berputar, 3 kelompok api dengan cepat tenang di depan banyak mata yang terkejut. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api muncul. Gumpalan api coklat hijau ini dengan cepat keluar. Itu melilit pil obat merah. Tindakan Xiao Yan segera memicu keributan di seluruh penonton. Old Gu samar-samar merasakan kegelisahan. Kelompok Xuan Kongzi di panggung tinggi juga menampilkan wajah yang terpana. Wanita cantik itu adalah yang pertama pulih. Kalian semua masih ingat hal gila yang Yao Chen lakukan setelah memperbaiki pil obat tingkat 8 saat itu. Xuan Kongzi dan tetua lainnya gemetar setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu. Mereka berseru, maksudmu metode peningkatan spiritual Yao Chen? Wanita cantik itu perlahan mengangguk. Sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar mempelajari semua keahliannya. Xuan Kong, Anda mungkin harus berterima kasih padanya kali ini. Xuan Kongzi menghela nafas panjang. Kegembiraan yang tersembunyi sangat melintas di matanya. Pil obat merah bergetar. Semua orang melihat permukaan obat menjadi sedikit tidak rata. Mata Xiao Yan tidak berkedip ketika dia menatap permukaan pil obat. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya dan 2 potongan kecil debu memasuki api. Debu ini adalah bubuk pemeliharaan roh yang telah diperoleh Xiao Yan saat itu. Debu baru saja memasuki api menjadi tidak terlihat. Aura spiritual melonjak saat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius pada saat ini. Xiao Yan tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah segar dimuntahkan ke api. Persembahan darah, kembalinya spiritual, wajah Xiao Yan menjadi pucat. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi sempurna. Petir 3 warna di langit tiba-tiba mulai bergolak sekali lagi. Adegan ini seperti bom. Dengan ledakan, itu menyebabkan seluruh alun-alun turun ke lautan goncangan. Petir di langit sudah mulai berubah. Teriakan tak percaya tiba-tiba bergema di langit. Teman baik, sangat luar biasa. Senyum yang indah dan menyihir diam-diam muncul di wajah Caoying. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan kelompoknya linglung saat ini. Ekspresi iri tiba-tiba muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, saya benar-benar iri dengan Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa. Situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya kita hanya perlu melihat pencapaian Xiao Yan. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dalam pil gathering ini. Ini sama seperti orang tua itu dulu. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Old Gu langsung tenggelam. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar Hall of Souls di masa depan. Niat membunuh melonjak ke hati Old Gu. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan.
Dia melirik petir yang bergolak di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun keterampilan bocah ini sedikit tak terduga, mungkin tidak bisa melampaui diriku. Agak terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Xiao Yan berdiri di platform batu dan menatap Old Gu. Hujan badai menggulung langit yang luas dan kuat. Petir yang kuat melekat di langit. Gemuruh petir 3 warna menjadi intens, seutas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Saat itu muncul, cahaya ini terdeteksi banyak orang. Hati Old Gu sedikit tenggelam tinju di lengan bajunya terbentuk. Cahaya keemasan bersinar yang kecerahannya menyusul petir 4 warna Old Gu. Semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi ternyata belum. Petir bergolak dan seluruh plaza dengan anehnya turun ke keheningan. Semua orang mengangkat kepala. Suasana cemas meliputi seluruh stadion. Old Gu juga menatap gemuruh petir di langit dari platform batu. Tidak baik. Ekspresi Old Gu berubah ketika halilintar muncul. Warna ungu baru saja muncul ketika petir berubah menjadi pil petir 5 warna. Stadion yang tenang mulai ramai pada saat ini. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka pada saat ini. Banyak mata menatap Xiao Yan yang berdiri di atas platform batu di langit. Mulai hari ini, nama Xiao Yan akan bergema di seluruh wilayah dataran tengah. Mata Caoying yang cantik juga mengandung kegembiraan saat dia menatap pemuda itu. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya setelah petir 5 warna terbentuk. Wajah Old Gu suram saat dia melihat petir 5 warna di langit. Matanya yang berayun ke Xiao Yan. Saat petir 5 warna muncul, Old Gu mengerti bahwa tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Sudut mulut Old Gu berkedut setelah memulihkan beberapa bagian dari kesadarannya. Bocah, kamu lebih baik berdoa agar kamu tidak berakhir di tangan aku di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib lebih buruk daripada mati. Xiao Yan melihat Old Gu dengan senyum. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai guru. Tawa samar ditransmisikan ke telinga Old Gu. Ini menyebabkan wajah Old Gu berubah suram. Kemarahan menumpuk di hatinya, tapi dia tidak bisa membiarkannya keluar. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Old Gu. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Xiao Yan, jangan senang dulu. Pil gathering belum berakhir. Dengan kekuatanmu tidak mungkin kamu ingin menerima pil petir 5 warna ini. Old Gu ini adalah orang yang sangat licik. Menerima petir pil juga merupakan tes dari pertemuan pil. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Kekuatan pil petiri meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Suara ramai berkurang ketika semua orang mendengar tawa dingin Old Gu. Cukup banyak orang saling memandang. Orang ini masih belum menyerah. Caoying sedikit merajut alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum di bawah fokus mata banyak orang yang khawatir. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Old Gu berkata dengan cara yang gelap dan padat, baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil petir 5 warna dengan kemampuanmu. Xiao Yan tersenyum sambil menatap langit yang bergolak. Xiao Yan mengeluarkan boneka iblis yang dalam keadaan menyedihkan dari penyimpanannya. Tindakan tiba-tiba dari Xiao Yan ini segera menarik banyak tatapan. Old Gu tertegun karena boneka iblis yang dipanggil Xiao Yan. Dia akrab dengan hal ini. Aku pikir kamu mencari solusi secara acak. Old Gu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiao Yan tersenyum ketika tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka iblis. Dia tertawa keras. Ayo. Gemuruh petir di langit semakin intensif setelah Xiao Yan tertawa. Petir bergolak di hadapannya tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna berlari turun ke panggung batu di mana Xiao Yan berada. Pergi! Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Boneka iblis menuju langit, itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang terpana. Old Gu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Bajingan, seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi Old Gu berubah suram sampai menjadi menakutkan. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan Old Gu, kelompok Caoying menghela nafas lega pada saat ini. Bocah kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur ketika orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi itu tersenyum dengan lembut mengenangnya. Bajingan tua itu sepertinya merasa tertekan. Pria tua berkulit gelap itu juga mengungkapkan senyuman di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Kali ini, Pil Tower kita akan berutang budi pada pria kecil ini. Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Xiao Yan di platform batu menatap boneka iblis.
Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis akan berevolusi? Napas Xiaoyan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka iblis yang akan sebanding dengan elit Duzun. Petir yang terang menari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka iblis. Kekuatan melonjak ke tubuh boneka iblis, dengan cepat menguatkan tulang-tulangnya dan kulit dilihat dari jauh. Boneka iblis muncul seperti dewa guntur yang menggantung di langit. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka iblis dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Memang layak menjadi pil petir 5 warna. Mata tajam Xiaoyan adalah orang pertama yang menemukan warna emas berkelap-kelip di sekitar tubuh boneka iblis. Segera ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya. Namun seluruh tubuh boneka iblis berwarna emas. Saat ini masih memiliki jarak untuk itu. Ini tidak cukup. Sementara Xiaoyan merenung, petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka iblis. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Ekspresi kelompok Chaoying menjadi terpana. Keberuntungan bocah ini sangat buruk. Bahkan surga membantu saya. Tiba-tiba petir besar menggemparkan keributan di stadion. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Pil petir telah berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan menyambar sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kita untuk campur tangan. Xuan Kongzi mengajukan pertanyaan pada orang-orang di sekitarnya. Mari kita tunggu sebentar dulu. Pria kecil ini tampaknya tidak khawatir. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Xiaoyan di peron batu setelah mendengar kata-katanya. Energi di sekitar alun-alun telah menjadi luar biasa keras dengan pengumpulan petir. Petir itu akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang menakutkan yang diarahkan ke boneka iblis. Banyak petir yang penuh dengan kekuatan mengerikan mengalir ke boneka iblis seperti badai. Boneka iblis terus jatuh di bawah serangan liar petir ini. Petir yang sangat kuat. Cukup banyak ekspresi orang berubah ketika mereka melihat garis-garis spasial hitam gelap. Petir cerah yang terus jatuh menyebabkan senyum di wajah Xiaoyan tumbuh lebih terlihat. Petir itu tebal saat menutupi langit. Pil petir yang telah terbentuk tidak diragukan lagi adalah hal yang menakutkan. Hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari boneka iblis, telah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Pil petir melanjutkan kehancurannya meskipun merasa tidak puas. Akhirnya energi yang berfluktuasi dalam lapisan awan perlahan memucat. Xiaoyan melihat sepotong perak seukuran telapak tangan yang tersisa di tubuh boneka iblis tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Ia juga merasakan tubuh boneka iblis mengalami transformasi mengerikan. Setelah petir sudah menghilang, boneka iblis segera berdiri di samping Xiaoyan. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiaoyan memanas saat dia menatap boneka iblis di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulitnya yang berwarna keemasan. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Setelah bertahun-tahun dirawat, boneka yang dibangun Xiaoyan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Boneka ini bisa mereformasi tubuhnya sendiri. Xiaoyan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan boneka iblis. Ketika petir tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi berhamburan ke bawah. Setelah menikmati sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi di mana kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini Pil Gathering akan segera berakhir. Berikutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang akhir. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum, matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil petir telah tersebar. Semua peserta silakan ambil pil obat yang telah Anda buat. 10 orang ditambah masih tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Wewangian obat yang melekat di plaza menjadi lebih padat ketika pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh. 9 keberadaan mutiara hadir di tengah pil obat mengambang. Meskipun penampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, tapi orang awam dapat membedakan antara keduanya. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. 5 pil obat tingkat 8 baru saja muncul. Pil obat Chaoying dan Danchen adalah yang dengan spiritualitas paling lemah. Tidak jauh di samping pil obat Chaoying dan Danchen, ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat Qinghua telah mengambil bentuk beruang. Sementara dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya,
pil obat Old Gu yang mengambil bentuk-bentuk harimau, dan pil obat Xiaoyan yang mengambil bentuk naga yang dipenuhi spiritualitas. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba muncul dari mereka. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan mengerikan macam apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung tinggi Xuan Kongzi melihat pil obat, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini pil obat yang paling dihormati dari pil gathering ini telah lahir. Juara terakhir dari pil gathering ini adalah Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, banyak tatapan beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatan sendiri. Xiaoyan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu. Matanya menatap ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Guru, murid ini tidak menyebabkan kamu kehilangan muka. Chaoying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka. Juara dari Pil Gathering. Kualifikasi ini adalah representasi dari pakar puncak karena semua juara Pil Gathering dari generasi sebelumnya menjadi yang teratas. Ekspresi Songqing rumit ketika dia menatap Xiaoyan. Penampilan Xiaoyan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Bajingan. Orang yang paling marah adalah Old Gu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Selain itu, dia telah diejek oleh Xiaoyan. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun pada saat ini. Bocah, kamu seharusnya tidak bahagia. Aku bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Kata-katanya akurat ditransmisikan ke telinga Xiaoyan melalui penggunaan duki. Xiaoyan samar-samar tersenyum mendengar ancamannya. Setelah evolusi boneka iblis ditambah keberadaan dokter peri kecil dan Tian Huo, ada 3 elit dusun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menghabisi Old Gu dengan lineup yang menakutkan ini. Xiaoyan, kamu sudah menjadi juara dari Pil Gathering. Di masa depan Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar Pil Tower. Xuan Kongzi tersenyum dan menatap Xiaoyan di peron batu saat ia perlahan berbicara. Mata iri yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan ketika kata-kata dari Xuan Kongzi terdengar. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala Pil Tower yang hebat. Xiaoyan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan sebuah gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Ekspresi gembira muncul di wajah Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya. Metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiaoyan menerima gulungan itu, ada perasaan unik melonjak di dalam hatinya ketika tangannya melakukan kontak dengannya. Itu memang hal yang baik. Xiaoyan diam-diam memuji dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan aneh ini. Ia segera menyimpannya. Xuan Kongzi tersenyum ketika dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu 10 besar Pil Gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menundukkan 3.000 api terbakar. Kata-kata Xuan Kongzi membuat gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Segera, api legendaris yang abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja tidak hanya Xiaoyan yang bersemangat saat ini, mata yang lain termasuk Old Gu juga menjadi panas seketika. Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa Pil Gathering telah mencapai akhirnya. Namun kompetisi belum berakhir. Sasaran dari perjuangan kali ini adalah bukan untuk menjadi juara dari Pil Gathering. Sebaliknya itu untuk api legendaris yang abadi, api 3.000 pembakaran. Setelah 1 bulan mengalami suasana yang menggelegak, lautan orang-orang di sekitar stadion tidak kunjung reda. Meskipun orang-orang berserakan, suasana bersemangat masih menggantung di sekitar kota. Night dengan tenang melingkupi kota yang luar biasa hidup ini di tengah-tengah keributan. Topik di mulut semua orang terkait dengan Xiaoyan. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah tercetak di benak semua orang. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah dataran tengah. Kondisi Xiaoyan saat ini sungguh mengkhawatirkan. Karena dia telah secara paksa meningkatkan spiritualitas pil obat, Xiaoyan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya jelas mengerti betapa lelahnya Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan bangun dari tidurnya, dia samar-samar mendengar percakapan yang penuh dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiaoyan telah dipindahkan dari E Manor ke Pil Tower. Xiaoyan bangun dari tempat tidurnya. Xiaoyan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo, Yezhong dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Pil Tower telah datang untuk menemui kita beberapa kali, tapi aku menghentikan mereka semua. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum. Ya, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiaoyan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia bergegas ke puncak Pil Tower.
Xiaoyan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiaoyan. Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat dimanapun dia pergi. Xiaoyan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia menggosok wajahnya sebelum mengetuk pintu dengan lembut. Masuk, suara Xuan Kongzi dipancarkan dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiaoyan mendorong membuka pintu dan masuk. Ia melihat Cao Ying, Dan Chen dan Song Qing. Selain itu, ada 3 tokoh di kursi pemimpin. Semua tatapan di aula berkumpul pada Xiaoyan saat dia memasuki aula. Juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda setelah melihat Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Aku akan memperkenalkan, ini adalah ketua asosiasi Xuani. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan guru Anda. Anda bisa memanggilnya bibinya Xuan. Xiaoyan kaget setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Kemerahan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Xuanyi mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Kamu dipanggil Xiaoyan kan? Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuanyi bertindak, Xiaoyan mengerti dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Xiaoyan menyapa Bibi Xuan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum dia melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Ketua asosiasi Xuani kaget setelah mendengar cara bicara Xiaoyan. Kemerahan samar muncul di wajahnya. Xiaoyan diam-diam bergumam, beruntung, di hatinya ketika dia melihat matanya. Ini adalah kepala asosiasi Tian Lezi. Mata Xuan Kongzi beralih ke penatua berkulit gelap dengan wajah yang dingin dan tegas. Xiaoyan dari kepala asosiasi generasi muda, Tian Lezi. Xiaoyan buru-buru memberikan salam sekali lagi setelah mendengarnya diperkenalkan. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering ini. Wajah dingin dan keras Tian Lezi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiaoyan. Tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini seumur hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiaoyan mengangguk. Karena semua orang telah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Alam bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3000 api terbakar. Alam bintang adalah ruang yang buat bertiga. Selain itu kami menambahkan beberapa segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. 3000 api terbakar juga tersegel di dalamnya. Xiaoyan menguatkan perhatiannya. Karena segel yang berkepanjangan, api itu telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kami bertiga. Jika itu lepas dari segel, pasti akan berusaha membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara berat. Ini akan baik jika menaklukkan api tersebut. Namun kami khawatir tentang seseorang yang tidak bisa menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Kepala asosiasi orang yang Anda maksud apakah anggota dari Hall of Soul? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Jejak Old Gu telah menghilang setelah Pil Gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak bisa menemukannya. Jelas, dia takut kita diam-diam menyerang dan mencari masalah dengannya. Jadi ia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Soul dan Pil Tower kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kita pukulan, mereka pasti tidak akan diam saja. Apalagi Old Gu telah datang kali ini. Jadi mereka pasti punya semacam rencana. 3000 api terbakar juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Soul. Kami khawatir mereka berniat untuk diam-diam melepaskan segel api 3000 terbakar. Xuanyi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kami bertiga pasti harus menjaga segel alam bintang saat dibuka. Jadi kita tidak akan bisa masuk. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini, adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Gu setelah Anda memasuki alam bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan dengan cepat tiba untuk membantu. 4 manik-manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik batu giok. Tidak banyak orang yang bisa memasuki alam bintang pada satu waktu. Jika tidak mereka akan membangunkan 3000 api terbakar yang tertidur. Jadi, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius ketika dia melihat kelompok Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3000 api terbakar dengan resiko apapun. Jika Old Gu ingin menghentikannya, dia hanya bisa memberinya perlawanan tanpa ampun.